dilakukan ancaman-ancaman gitu Iya, kan Ibu ya. Kalau ya betul. kalau kamu cinta yuk kita gini dulu dong gitu. Nah, itu warning jangan takut kehilangan sama cowok-cowok yang kayak gitu tuh. Tidak bervalue kalau orang zaman sekarang. Iya Nah, betul. kira-kira apa nih Bu kalau Bu Eni tadi sudah menjelaskan bahwa wanita ini lebih rentan. Semuanya, jumpa lagi sama saya Dea di Japri PMI Solo, Jagoan Penting bareng PMI. Untuk teman-teman, sahabat PMI semuanya, kalau lihat video dari channel YouTube PMI, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share. Komen juga boleh. Nah, ini ada PR lagi. Kalau ada iklannya jangan di skip. Karena iklan tersebut sangat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang ada di Gria PMI Peduli. Nah, karena hari kapan ya? 25 November sampai 10 Desember diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Wanita. Saya saat ini menghadirkan narasumber, seorang pemerhati wanita. Pemerhati semuanya deh, nggak cuma wanita sih ya Bu. Keluarga bisa, anak-anak bisa, dewasa bisa, remaja bisa, Mahasiswa bisa, mahasiswa dosen bisa. Bahkan ODGJ. orang dengan disabilitas mental pun bisa. Jadi beliau ada Bu Eni. Selamat Situ, Bu. Oke. Selamat siang. Ya, Bu Eni, ini kita kan tadi sudah saya spill nih bahwa kita akan membahas tentang nge-spill dikit tentang wanita di zaman sekarang itu kayaknya rentan banget mengalami kekerasan, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, sebenarnya Bu, definisi dari kekerasan sendiri itu apa sih, Bu? Kekerasan itu yang perbuatan yang dilakukan oleh orang lain terhadap seseorang, baik itu yang bisa menimbulkan cedera secara fisik ataupun mungkin yang berupa verbal tadi yang bisa menimbulkan cedera secara psikis, mungkin stres bisa, kemudian bisa jadi timbul emosional yang berlebihan, jadi dendam dan akhirnya mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena merasa terancam secara verbal. Seperti itu. Oke, gitu. Berarti dia bisa menyerang fisik dan verbal juga ya. Ini sesuatu yang menyakiti fisik dan psikis kalian itu sudah termasuk kekerasan. Betul. Misalkan cewek baru head gitu, kesandung. PMS. Salah batunya. Itu dia udah sakit fisik dan sakit psikisnya. Karena hormonnya baru naik turun. Stabil. Oke. Terus kalau kita ngobrol soal kekerasan, Bu. Sebenarnya di Indonesia sendiri itu kasusnya sudah seberapa banyak sih, Bu? Kecenderungannya semakin meningkat ya Mbak Dea, karena makanya makin hari itu makin prihatin gitu, karena di sini memang butuh dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak ya, mungkin dari warga masyarakat, dari pemerintah juga, dari aparat juga, karena memang ini semakin meningkat karena jumlah kasusnya sampai 400 sekian ribu. Jadi itu sudah yang menyeluruh ya, maksudnya dari kekerasan yang mungkin dari bentuk fisik sampai ke yang bentuknya psikis, atau mungkin kalau di zaman sekarang sampai ke yang berupa online ya, mungkin dari sosial media dan sebagainya itu. Jadi kecenderungan anak-anak sekarang rentan terhadap bullying mungkin, kemudian akhirnya jadi penyakit mentalnya semakin kesini itu semakin memprihatinkan, karena hanya dengan sedikit saja mungkin verbal mungkin ya, yang teman-temannya mengejek atau seperti apa, dia merasa tersinggung harga dirinya, akhirnya sampai bunuh diri dan sebagainya, keinginan yang tidak tercapai mungkin karena faktor ekonomi juga ada di situ. Nah, dia nggak bisa menerima dengan kondisinya yang mungkin tidak bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, dia pengennya bisa berkomunikasi sementara alatnya nggak ada. Nah itu banyak sekali yang memicu bagaimana sekarang anak-anak itu semakin rentan ya untuk terjadi kekerasan baik secara fisik maupun verbal seperti itu. Oke, berarti seiring berkembangnya zaman itu berarti semakin mudah ya orang untuk melakukan pelecehan atau mungkin kekerasan seperti itu ya. Gitu. Oke. Bahkan sekarang lewat ketikan jari aja udah bisa dianggap sebagai kekerasan ya Bu ya. Klik apa aja gitu ya, gambar lah ya, kita buka googling aja sudah keluar macam-macam. Nah itu yang prihatin di situ. Jadi mungkin anak-anak juga belum bisa
istilahnya memilah mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini yang pengaruhnya amat sangat terasa sekarang ini. Jadi bentuk-bentuknya tidak hanya yang secara fisik saja, secara kekerasan yang mungkin dialami di sekolah, mungkin di lingkungan banyak sekali hanya bullying saja. Akhirnya jadi kekerasan fisik dan sebagainya. Itu yang memprihatinkan dan butuh perhatian, baik itu dari orang tua, lingkungan terdekat ya, kemudian dari masyarakat mungkin, pihak sekolah yang jadi wakilnya orang tua di sekolah. Itu ya sekarang dibutuhkan sekali, dan perhatian-perhatian kita walaupun memang yang jadi topiknya adalah perempuan dan anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan anak yang laki-laki pun ya. Kita nggak bilang gender ya di sini, karena laki-laki pun juga banyak yang mengalami kekerasan secara mungkin physically juga ya, karena secara emosional mungkin tidak bisa mengerem ya, seperti perempuan kan mungkin masih bisa memendam. Kalau yang laki-laki kadang-kadang ketika ada verbal yang masuk ke telinga dia, terpantik emosinya, akhirnya jadi berkelahi dan sebagainya. Kemudian ngajak teman-temannya jadi kayak itu perkelahian antar geng, kemudian sebagainya, antar sekolah lah. Itu yang semakin kesini kan semakin banyak terjadi. Apalagi kalau sudah sampai ke bawa senjata tajam dan sebagainya, itu luar biasa, yang prihatin lah ya sekarang. Kayak gitu. Oh gitu, berarti awalnya dari candaan-candaan doang yang mungkin kalian kira itu adalah bercandaan doang, tapi kita nggak pernah tahu ya sebenarnya dia tersakiti atau tidak. Terus akhirnya nanti mungkin terjadi ada potensi-potensi balas dendam, atau gitu. mungkin menyakiti diri sendiri, stres sampai bunuh diri pun bisa ya. Oh, luar biasa. Tapi faktor utamanya apa sih Bu, yang kekerasan marak terjadi ini, yang menjadi faktor utamanya apa? Karena kan kadang ada nih beberapa kasus itu seperti wanitanya yang terkesan bersalah, mungkin yang entah tidak mau dinasihati atau bagaimana, akhirnya menyulut emosi orang lain kayak gitu. Nah, faktor utamanya apa? Banyak sih sebenarnya ya faktornya. Salah satunya tadi mungkin ya karena ada satu di masa kita kan sekarang masa modernisasi juga, di mana orang kan bebas dalam mungkin ya mengeluarkan pendapat juga, kemudian secara berpakaian, kemudian berkomunikasi. Nah ini kalau tidak bisa menjaga, maksudnya dalam berkomunikasi kan adat juga kadang-kadang ya, adat itu kan ikut ya di situ. Kadang-kadang orang sekarang nggak bisa menghargai orang yang lebih tua lah itu. Kadang-kadang berkomunikasi yang secara frame-nya ya dia komunikasi secara menurut saya aja lah. Ketika jawaban itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh lawan bicara. Nah itu kadang-kadang kan juga bisa memantik emosi lawan bicara. Nah seperti itu. Atau mungkin misalkan maaf kata untuk kekerasan secara seksual mungkin ya. Nah dari pihak, saya tidak menyalahkan dalam hal ini pihak perempuan yang mungkin dengan mungkin mode busana yang lagi tren mungkin ya. Nah itu akan mungkin memancing orang lain atau lawan jenis mungkin untuk ya hanya awalnya sekedar menggoda, kemudian bisa kemudian nanya ke nomor WhatsApp, kemudian lanjut dan sebagainya. Nah ini kalau seorang perempuan, anak perempuan mungkin ya itu nggak menyadari ke arah sana, bisa jadi akhirnya itu sudah terlecehkan, dia nggak sadar. Nah itu jadi memang banyak faktor ya di sini. Bisa saja faktor secara fisik ada, kemudian kemajuan zaman juga ada, dari faktor komunikasi yang mungkin kurang pas saat berkomunikasi itu juga bisa. Karena secara kalau misalkan komunikasi ini sudah intens komunikasinya, tapi yang satu tidak bisa jadi pendengar yang baik misalkan. Anak-anak kamu loh diajak ngomong kok. Kadang-kadang seperti itu ya. Sebel sendiri ya. Nah kan, apalagi sekarang udah ada HP, udah lihat HP terus pada yang satu lagi ngomong cerita ya, curhat. Itu kan akan menimbulkan emosi dalam diri seseorang kan. Saya udah capek-capek curhat nih, kenapa nggak diperhatikan gitu. Nah ini suatu ketika dia dendam kan, akhirnya ya sudahlah saya nggak usah berteman lagi sama dia gitu. Itu sederhananya. Kalau yang sudah sampai yang tataran, saya ini ngomong penting banget loh, kok nggak diperhatikan. Akhirnya sampai mungkin dendamnya lebih besar lagi, bisa saja mungkin sampai kemana-mana. Entah itu di saat kapan dia emosi, ada bawa mungkin bawa gunting lah atau apa. Nah itulah kadang-kadang hanya hal-hal sepele, tapi sekarang ini banyak sekali yang
memantik emosi akhirnya jadi kekerasan itu tadi, ya kan? Apalagi kalau misalkan faktor ekonomi juga bisa. Misalkan seorang anak nih pengen HP baru, ternyata orang tuanya nggak punya uang, tapi dia wah gimana caranya? Saya sudah misalnya kecanduan game misalkan. Nah itu kan bisa juga ketika dia sudah gelap mata, bisa saja membunuh orang tuanya. Banyak kan sekarang yang marah kayak gitu. Nah itu merasa prihatin juga ya sekarang karena nggak tahu itu dari pola untuk pengasuhannya atau mungkin dari apa namanya komunitasnya dia dalam berteman bergaul itu juga mempengaruhi sekali karena ya kehebatan dari apa teknologi sekarang ini kan canggih ya, apalagi kalau anak-anak nggak bisa menyaring gitu dalam kehidupannya kan akan berdampak negatif. Oke. Berarti faktor utamanya ini ada banyak selain mungkin dari perkembangan zaman yang sekarang apa-apa tuh serba mudah ya, ekonomi bisa, terus dari pergaulan juga bisa. Iya. Jadi memang modernisasi perlu itu modernisasi juga. memang perlu berhati-hati ya. Tapi tadi Bu Eni sempat menyampaikan bahwa kadang wanita itu tidak menyadari bahwa dia itu sedang mengalami kekerasan. Ya. Nah, ini apa nih Bu? Titik mana yang seharusnya wanita itu sadar tapi dia nggak sadar gitu? Iya, karena kan kadang dalam berteman mungkin sedemikian dekat ya atau sedemikian sudah yang terbiasa gitu dengan pergaulan yang saya sama dia udah biasa kok gini-gini. Nah, itu sebenarnya kan jadi warning kan. Karena apa? Karena mungkin hanya sekedar maaf kata dipegang, kemudian apa ya? Dirangkul kayak gitu. Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya jadi batasan ketika wanita itu saya wanita, saya punya harga diri, saya punya martabat. Dia tidak akan melakukan hal itu. Jadi akan membatasi dirinya sendiri. Cuman karena semakin ke sini pergaulan itu ya sudah itu tadi ya karena modernisasi kayak ya sudah saya berteman itu ya kayak gini, udah biasa seperti itu. Nah, ini wanita nggak merasa itu sebuah ancaman, sebuah pelecehan kayak gitu ya. Terus nanti sudah sampai yang mungkin nggak tahu ya, megang apalagi. Nah itu nggak disadari. Kebanyakan dari perempuan yang seperti itu. Pada akhirnya dia masuk mungkin ke hal-hal yang lebih dalam lagi mungkin ya dari WhatsApp misalkan perkataan-perkataan yang seharusnya itu tidak dia terima, tapi karena itu sudah dianggap hal yang biasa. Ya sudah nggak apa-apa, saya biasa kok. Nah itu yang menjadi jalan masuknya ketika nanti ada kekerasan seksual di situ misalkan ya. Nanti karena kita nggak tahu lah setan datang kapan aja ya, godaan itu kan dapat. Benar. Nah itu kalau misalkan ada kesempatan pasti. Nah ini dia setan akan dipegang turut serta. 2 orang, satunya kan setan. Itu jadi kan kadang-kadang orang berpikirnya udah biasa dia mah tidak mungkin berbuat macam-macam. Kalau udah pacaran tuh katanya cinta gitu. Kalau cinta pasti nggak dikasih gitu ya. Nah itu kalau udah terjebak seperti itu kita mau apa? Nah setelah nanti akhirnya dia menyadari sudah hal yang mungkin ya sudah terlambat mungkin. Nah itu kalau sudah terlalu dekat sudah apa-apa boleh gitu ngapain sekarang ya kan? Apa kemarin boleh, kok sekarang nggak boleh. Nah ini kadang-kadang jadi blunder sendiri kan perempuan itu. Iya. Belum lagi nanti kalau misalkan dia sudah berpakaiannya mungkin kalau yang muslim mungkin oke, bisa tertutup ya. Saya bicara yang universal aja. Kalau yang misalkan tidak berhijab. Nah, itu bagaimana cara menjaga penampilan agar tetap modis ya. Cuman ya itu tadi tetap dipandang orang itu oh iya, dia memang menjaga secara kehormatannya dia terjaga. Lewat apa? Lewat baju yang mungkin dilihat itu tetap enak dipandang tapi tidak yang maaf ya norak dan sebagainya. Karena akan memacu orang itu berpikiran negatif. Tidak menimbulkan pikiran-pikiran negatif gitu ya. Apalagi baju-baju zaman sekarang itu kan karena efek modernisasi tadi itu ya Bu ya. Jadi model-modelnya itu udah model-model yang kurang bahan. Mungkin kalau usia kita itu seperti melihatnya kurang bahan itu tadi ya. Tapi ya mereka nyaman menggunakan itu. Kalau anak yang masih remaja mungkin nyaman kan pakai seperti itu karena banyak temennya yang pakai juga. Iya gitu benar. Oh begitu. Jadi buat cewek-cewek nih mulai menyadari ya kalau udah disentuh-sentuh dia apa-apain bergerak woy. Jangan malah menikmati.
Atau bahkan diambil fotonya, hati-hati juga karena kan iya, nggak tahu betul, ya, betul. kita nggak tahu ya pas Mm-mm. di candid gitu ketika bareng-bareng gitu Mm-mm. ada yang ngedit, kemudian ada yang ngambil foto dan sebagainya. Ini kan Mm-mm. bisa jadi disalahgunakan juga. Benar Nah itu banget. jadi hati-hati memang ketika ya sama orang lain tetap menjaga diri lah gitu, jangan Karena kita terlalu tidak dekat. pernah tahu isi pikiran orang lain ketika Betul, melihat kita ya. bagaimana, itu kita nggak pernah tahu. Nah Jadi kesempatan harus ini ya. nah, makanya kita harus Di- bisa pandai-pandai jaga diri. Betul. Itu karena kadang cewek kalau sudah suka dengan lawan jenis, biasanya kadang suka lupa. Mati gaya. Mati gaya itu sudah yang pikirannya udah Kayak iya blank. bener. Terus mungkin akan dilakukan ancaman-ancaman gitu Iya, kan Ibu ya. Kalau betul. kalau kamu cinta yuk kita gini dulu dong gitu. Nah. Nah, itu warning, jangan takut kehilangan sama cowok-cowok yang kayak gitu tuh. Tidak bervalue kalau orang zaman sekarang. Iya, Nah, betul. kira-kira apa nih Bu, kalau Bu Eni tadi sudah menjelaskan bahwa wanita ini lebih rentan dari pergaulannya, nanti mungkin dari pakaiannya, terus di foto dan lain sebagainya, itu kan rentan banget nih ya dialami oleh wanita. Nah, gimana caranya wanita ini biar terhindar dari hal-hal yang menjurus ke kekerasan ataupun pelecehan? Iya, tadi sudah saya jelaskan sedikit. Mungkin menjaga diri. Menjaga diri itu ya menjaga penampilan, menjaga secara hubungan interpersonal dengan lawan jenis terutama. Kemudian ya carilah komunitas yang memang dia tahu persis itu komunitas yang baik-baik saja gitu ya. Karena memang kalau kita mungkin di sekolah ya, kalau anak-anak sekolah ya itu nggak bisa ya nyari temannya ini benar-benar yang bersih nih, nggak kena pergaulan yang bebas dan sebagainya. Iya itu kalau di depan kita, di belakang kan kita nggak tahu. Jadi ya lebih aman memang nyari komunitas ya. Kalau misalkan perempuan ya sudahlah dengan perempuan saja. Kalau misalkan mau main kemana ya udah dengan perempuan aja yang tahu dan ngerti latar belakangnya, paling tidak seperti itu. Benar menjaga penampilan juga. Secara berkomunikasi ini kan macam-macam ya, karena orang ketika dia katakan dia sudah cantik, cantik itu kan apapun yang dia lakukan cantik menarik. Gitu ya, menarik gitu kan. Jadi pikiran orang bisa kemana-mana. Nah itu, jadi kalau yang menyadari dia cantik, dia punya kelebihan, jagalah aset itu. Dalam artian dalam komunikasi seperti ini biasa saja, hanya kedipan mata saja itu bisa memacu orang untuk yang berpikir lebih ya, atau berpikir itu. Lebih gitu. Jadi ya. Berdandan misalkan itu juga yang saya tahu semakin kesini kan banyak sekali ya alat-alat make up itu macam-macam. Saya sendiri nggak bisa. Nah itu jadi kalau sudah punya kelebihan nggak usah dandan pun sudah cantik gitu kan. Nah itu jadi melihat potensi diri. Kira-kira saya berpotensi nggak nih menarik orang lain lebih gitu. Nah, terus misalkan pergi gitu ya, lihatlah jam malam ini harus ada ya kan. Kayak dulu saya waktu zaman mahasiswa itu jam 9 harus sudah pulang. Kalau nggak dikunci, kalau dikunci mah pergi no ya. Zaman sekarang tuh hal-hal pulang jam 9 itu seperti mereka merasa orang tuanya terlalu mengekang. Padahal makanya, itu demi kebaikan kita sendiri ya. Secara juga kalau penyelenggara acara ya mungkin entah itu konser entah itu apa gitu janganlah sampai malam gitu. Buat apa ya ini untuk yang cewek-cewek nggak mungkin lah cewek nggak keluar ya, misalnya konser musik pasti kan ada. Nah itu kalau bisa ya jangan sampai yang malam sekali karena itu yang menjadi kerentanan kan bisa di situ ya. Dia pulangnya sudah malam nggak ada yang nganter. Ya ada yang berinisiatif nganter lah, kita nggak tahu. Kalau nganternya sekarang mah banyak ya, ada Gojek gitu untuk motor bisa. Cuman kan itu rentan juga ketika yang Gojeknya cowok, ini penumpangnya cewek. Nah banyak kan kasus tiba-tiba nggak disampaikan ke tempatnya, dia kemana kayak. Nah itu yang menjadi hal-hal yang dimana jam malam itu harus ada sebenarnya kalau saya. Walaupun saya nggak punya anak cewek, anaknya cowok semua, tapi ya itulah karena semakin kesini kayaknya jam malam sudah hilang. Jadi saya prihatinnya itu walaupun mungkin di kos juga. Tapi kalau kos itu ada peraturan yang ini jam malamnya tetap jam 9 harus sudah di kos lagi. Atau kalau di rumah juga bapak ibunya juga bilang kalau jam 9 sudah harus di rumah loh. Nah itu jadi hal-hal yang mengerem agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu. Karena malam itu gelap. Dan kalian dibawa ke tempat malam kalian nggak tahu kan gelap. Mau minta tolong juga udah sepi, nggak ada orang gitu ya. Makanya blind spot. Makanya
Kalau disuruh orang tua jangan pulang malam-malam, ya jangan pulang malam-malam, itu tuh demi kebaikan kalian sendiri. Kalian malah kadang nantangin, kalau nggak boleh pulang malam, pulang pagi. Salah, nggak gitu konsepnya. Iya, betul. Ini yang terjadi. Jadi ya memang itu ya. Jadi harus menjaga diri dari hubungan dengan interpersonal dengan orang lain. Jadi harus memilih komunitas itu penting menurut saya sih. Karena begitu dia tahu, oh teman-teman saya orang yang baik kok. Ya sudah, berarti dia sudah mulai tahu apa sih artinya menjaga diri dari pergaulan kayak gitu. Oke, jangan salah memilih teman. Betul. Tapi kita nih Bu, kita berperan sebagai orang yang mungkin menggalakkan aksi anti kekerasan, anti pelecehan terhadap wanita. Kira-kira kalau kita melihat adanya kasus seperti itu, apa yang bisa kita lakukan? Ya kita tetap harus ada kayak apa ya, semacam sosialisasi terus ini anti kekerasan terhadap perempuan apalagi dan anak. Itu tetap kita galakkan karena ya kita bergeraknya di situ juga salah satunya. Karena apa? Karena sudah digerakkan pun masih banyak dan marak gitu ya. Prihatin. Nah, kalau memang misalkan memang sudah ada korban, maaf ya, mungkin bisa dibentuk di suatu instansi itu ada semacam Komnas ya untuk perlindungan wanita dan anak. Di situ akan ada mungkin kalau misalkan memang ada korban kita dampingi. Dampingi itu dalam hal misalkan ya hanya sekedar mendengarkan apa sih yang terjadi, yang dialami. Nah, itu pun karena tidak semua orang bisa menjadi pendengar yang baik bagi orang lain. Mendengar yang baik itu pendengar yang tulus dan betul-betul dengan hati mendengarnya. Iya, betul. Karena korban ini kan kadang-kadang nggak mau speak up juga ya. Kadang-kadang malu. Nanti kalau bisa misalkan dia bilang kalau terjadi kekerasan itu tadi, akhirnya aibnya keluar kemana-mana. Nah itu pikirannya kan seperti itu. Nanti ada ancaman juga mungkin dari pelaku, kemudian aibnya disebar, keluarga jadi serba tahu semuanya yang dia alami, itu akan menjadi ketakutan dan trauma. Nah itu kita harus bisa mendampinginya agar tidak terjadi trauma. Karena kalau sudah terjadi trauma, ya paling tidak hidup atau cita-citanya untuk melangkah ke masa depan itu akan menjadi agak turun karena dulu yang mungkin ceria, mungkin yang punya ekspektasi untuk berkarir atau mungkin berprestasi dalam sekolah itu luar biasa gitu ya. Ternyata dia dapat perlakuan yang tidak menyenangkan itu membuat dia mungkin sudah down secara psikis ya. Kemudian secara mental juga mungkin bisa down juga. Nah, ini yang kalau memang ada korbannya perlu untuk pendampingan. Oh, begitu. Berarti kita bisa lah ya, misalkan kita melihat adanya sesuatu itu mungkin kita bisa jadi support sistemnya untuk meyakinkan dia bahwa ini nggak bisa dibiarin, kamu harus lapor, kamu harus begini. Karena memang basicnya manusia itu makhluk sosial ya Bu. Jadi kita kalau bahasa anak zaman sekarang tuh butuh someone to talk gitu, butuh seseorang buat cerita, buat berbagi cerita gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang mungkin membutuhkan telinga kita untuk mendengar ceritanya, dengerin aja. Karena bisa jadi itu penolong buat mereka juga ya. Iya, mereka kan butuh tempat curhat. Tapi kadang tidak butuh untuk komentar. Nah, jadi hanya untuk mendengarkan saja. Betul. Ya, karena kan kalau kayak proses konseling ya, konseling. yang sering banyak di konseling. Ya itu, dia cuma butuh tempat untuk saya ini punya cerita. Betul. Kamu dengar gitu. Atau bahkan hanya menangis. Saya butuh Anda untuk menemani saya. Setelah itu dia menangis. Itu sudah hal yang mengeluarkan emosi. Ya, itu. Jadi memang harus disediakan. Entah itu ruang konseling ya atau apa yang memang menyediakan ruang dan juga kesempatan untuk bisa bercerita tadi secara bebas tanpa beban gitu, tanpa ancaman. Nah itu benar. Jadi kalau ada teman cerita baru begini-begini jangan di-blaming. Jangan kayak kamu sih gini gitu. Malah dia nanti makin stres ya. Karena kita gali dulu, coba misalkan kita bisa berpikir siapa nih teman cerita dia selain saya gitu. Ada enggak atau bagaimana gitu. Jadi kadang wanita itu kalau cerita cuma butuh didengar aja, butuh support system aja ya. Enggak butuh pendapat apa-apa. Betul. Tapi ada enggak Bu dampak
terburuk atau mungkin dampak-dampak yang lain ketika wanita ini terus-menerus mengalami kekerasan? Banyak Mbak Dea. Kalau sekarang ini ya kasus, maaf ya, mungkin pemerkosaan oleh kerabat terdekat mungkin sampai bertahun-tahun, akhirnya sampai mungkin mempunyai anak dan sebagainya. Dia tidak speak up karena takut kan. Dia di lingkungan yang sama setiap harinya dengan aktivitas yang sama juga, itu terus, sementara dia tidak bisa menghindari untuk keluar dari lingkungannya. Nah ini ketika dia sudah terdesak untuk pasrah, akhirnya ya pasrah karena ya sudah, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu jadi apa ya, akhirnya dia tidak bisa untuk melawan ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan itu. Nah, karena memang mungkin di lingkungan dia, mungkin salah satu pelakunya, yang lainnya mungkin juga acuh dan tidak mau tahu dengan kondisi yang dialami oleh seseorang ini tadi. Nah itu, makanya kenapa sekarang ini ya itu tadi, harus digalakkan sosialisasi. Kenapa orang harus lapor? Kenapa orang harus berani ngomong, harus berani mengeluarkan apa yang dia alami seperti itu? Karena apalagi yang mungkin masih di bawah umur, itu kan masih yang kurang ini ya, apa namanya, kurang pengetahuan tentang bagaimana sih cara ngomong ke orang lain tanpa saya beban, tanpa orang lain itu jadi akhirnya memblow up aib saya, misalkan seperti itu. Jadi adanya kan cuma ketakutan dan ya sudah diam. Nah ini kan yang banyak terjadi, apalagi di daerah-daerah yang mungkin terpencil ya, yang belum banyak hiburan dan sebagainya. Itu jangan dikira hanya yang seperti di kota besar saja, justru yang mungkin di daerah terpencil itu karena minimnya mungkin ya fasilitas-fasilitas yang seperti mungkin aparat juga yang tidak sampai menjangkau sampai ke daerah, atau mungkin rumah yang antar rumah itu jauh. Nah dia nggak mungkin kan aksesnya mau lewat apa coba. Nah itu yang mungkin apa ya, perlu dipikirkan oleh pemerintah, tindakan-tindakan nyata, karena marak sekali sekarang dan miris ya yang dilakukan oleh, maaf kata, keluarga inti. Nah itu yang harusnya jadi ibaratnya semangat, ibaratnya jadi apa, dia pertama kali dapat ilmu tentang dunia itu kan dari keluarga. Tapi ketika ilmu yang didapat malah justru membuat dunianya hancur ibaratnya, itu kan memprihatinkan sekali. Karena ya memang pengetahuan dari apa namanya, masyarakat yang mungkin masih terpencil itu kan juga yang karena nggak ada hiburan, nggak ada ini informasi yang mereka terima juga. Nah ini yang harus banyak disadari oleh masyarakat dan juga pemerintah, dan juga pemerintah yang di tataran bawah ya, karena memang kalau misalkan seperti di kota besar mungkin di tingkat RT, RW mungkin ya, kalau tetangganya banyak mungkin agak tahu ya kehidupan antar warga seperti apa. Mungkin ada pertemuan di RT, RW itu akan lebih saling menjaga. Oh iya, ini kok ada yang nggak beres ya, itu akan lebih ketahuan. Nah, yang beda cerita kalau di pedesaan yang jauh-jauh nih, rumahnya antar penduduk. Nah itu kan yang mirisnya, kalau nanti akhirnya aparat desa aja nggak tahu, kemudian keluarga itu jadi asing sendiri. Nah ini, jadi memang perlu adanya apa ya, dari pemerintah itu betul-betul perhatian yang ini ya, terutama yang mungkin dari kementerian yang ada hubungannya ya dengan itu ya. Betul. Misalkan Komnas Perlindungan Anak dan Wanita, begitu kan. Nah ini tolong diperhatikan lagi, karena ya bisa dikatakan mungkin tingkat pendidikan atau tingkat literasi itu akan mempengaruhi tingginya kasus kekerasan ini ya. Kadang orang yang minim literasi itu mudah termakan hoax. Ada cerita gini termakan hoax, akhirnya mungkin kepo, coba-coba, wah ternyata itu kekerasan guys gitu. Dan dia nggak nyadarin. Dan dia nggak menyadari bahwa dia tuh pelaku kekerasan gitu loh. Nah, ngobrol soal wanita lagi nih Bu, kekerasan. Ini mungkin pelajaran buat laki-laki ya, karena ini temanya adalah perempuan. Bagaimana sih Bu perempuan itu seharusnya diperlakukan? Ya kalau perempuan diperlakukan ya harus dengan yang dikasihi, dihormati. Dikasihi duit, dikasihi mobil, dikasihi rumah. Betul. Karena mungkin dalam ini ya, mungkin dalam pergaulan, entah itu dalam rumah tangga aja lah. Contoh dalam rumah tangga ya, tadi udah yang anak-anak sekolah, mahasiswa gitu. Dalam rumah tangga misalkan,
Kalau, dia tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari mungkin dari suami atau anak gitu ya, dia Mhm. akan mencari perhatian yang di luar kan. Nah, Mhm. jadi kan memang harus diperhatikan, harus Mmm. didudukkan di tempat Mhm. yang terhormat, "Oh ini Mhm seorang mhm. ibu loh, ini Mhm. seorang istri loh." Jadi Mhm mhm memang mhm. harus tahu perannya itu apa, Mhm mhm. sebagai ibu harus seperti apa, sebagai istri harus seperti apa. Nah Mmm. itu memang apa namanya, peran sebagai suami ya harus bisa mendudukan itu tadi. Bagaimana Mmm. dia harus sebagai istri itu seperti apa, sebagai apa namanya, ibu seperti apa, sebagai warga masyarakat yang kan banyak tuh perkumpulan-perkumpulan ya PKK lah, Mhm mhm. dasawisma lah, Mhm apalah. Nah mhm. itu boleh ikut ini dan itu. Kalau dia tidak berkarir ya, kalau Mhm. berkarir juga yang harus bisa dia sebagai wanita karir, kemudian dia sebagai ibu, sebagai istri seperti apa. Nah, memang harus dihormati, Mhm dihargai, mhm dia mhm. punya hak Mhm juga, mhm punya mhm. kewajiban juga. Mhm. Ini harus didudukan, tapi tetap harus dihormati, dihargai, kemudian diberi Mhm. kasih sayang, Mhm. biar tidak yang merasa, "Saya kok dicuekin ya di rumah ya?" Mmm. Nah, Mhm mhm. nyarinya keluar. Nah, seperti itu. Itu kan Mhm. memang memang harus betul-betul, banyak banyak apa ya, suami ini kalau sudah siap jadi suami siap jadi Mhm. suami harus siap juga Iya ya itu, bener. karena kan nggak bisa dia ibaratnya maksa kehendaknya, nggak bisa dia harus, Mhm. "Kamu harus tunduk sama saya, nggak boleh ini, nggak boleh." Nggak boleh juga gitu Mhm. juga, Mhm karena dia mhm. punya hak juga untuk bersosialisasi Mhm. tentunya, tapi dengan batasan-batasan gitu ya. Itu yang kalau sudah yang berumah tangga. Kalaupun yang masih single sekalipun, itu juga harus yang apa ya, mendudukkan, "Oh dia wanita, dia perempuan." Bener. Katakanlah ladies first ya, kalau di Mhm. misalkan, oh ini ada tempat duduk, didahulukan. Mhm. Oh misalkan, ada pekerjaan yang memang itu plotnya untuk laki-laki, ya sudah perempuan jangan dilibatkan terlalu banyak di Mmm. pekerjaan Mhm laki-laki mhm mhm misalkan. mhm. Jadi di ranah instansi pun juga harus bisa walaupun ini tidak tidak apa ya namanya, gender ya, Mhm. cuman memang pekerjaan-pekerjaan yang untuk wanita itu kira-kira apa. Nah, itu kan Mmm. memang harus harus disesuaikan dengan porsinya sebagai wanita. Mmm. Mhm Jangan mhm nanti mhm. wah wanita bolehlah karena dia mungkin mekanik bisa, ini bisa. Cuman kan tetap saja dia wanita kodratnya. Jadi memang tidak bisa yang dipaksakan dia harus mengerjakan sesuatu yang itu untuk laki-laki, seperti itu kan. Mmm. Nah, harus Mhm mhm. dihormati, Mhm. harus apa, diporsikan dia itu Mhm. sebagai Betul perempuan betul gitu ya, betul harus yang betul. apa-apa serba halus gitu. Walaupun ya walaupun ada yang mungkin tomboy ya, tapi tetap dasarnya dia kan Perempuan, perempuan. betul. Perasaannya halus kan. Ketika Betul betul. komunikasi pun juga harus yang halus, Mhm tidak mhm. boleh yang verbalnya Mhm kasar kayak mhm gitu mhm kan. mhm Itu. mhm. Jadi hal-hal yang mungkin bisa direm seperti oh ketika komunikasi mata nih Mhm. dijaga misalkan kayak Mmm, gitu mhm. Jangan bisa lihat yang juga. aneh-aneh. Jangan lihat ke hal-hal yang Fokusnya jangan ke yang nah, aneh-aneh gitu fokusnya kan. yang itu, ketika komunikasi apa sih yang dikomunikasikan Mhm gitu kan, mhm gitu mhm sih. mhm. Oke, berarti Mhm. ya itu tadi ya karena mungkin wanita memang sangat rentan, jadi ya ini teman-teman wanita tolong jaga diri gitu. Karena terkadang kita juga tidak bisa 100% mungkin menyalahkan pelaku ya, Bu, Iya, ya, karena masa makanya godaan harus bisa tadi ya, menjaga diri juga itu bener. tadi. Kadang juga nanti mungkin habis ini rame, "Ya perempuannya udah jaga diri, emang dasar lakinya aja yang itu." Ya, bisa mungkin dilakukan usaha-usaha yang lain, seperti Mhm. mungkin teriak minta tolong, atau mungkin Iya. mulai ngomong, speak up Ya ke itu tadi. publik ya, maksudnya ke Mhm. temen cerita atau mungkin Mhm. datang ke pelayanan-pelayanan kesehatan, misalkan Mhm. datang ke psikolog atau ke Iya, psikiater ke atau psikolog kemana gitu bisa boleh, ya, Bu, ya, mhm. gitu. Jadi pada intinya adalah wanita kalian itu tidak pernah sendirian sebenarnya Oh ya. iya, harus ada dukungan dari Mhm, sesama ya. betul. Maksudnya sama perempuan harus paham, oh ketika dia dapat perlakuan yang tidak menyenangkan, Mhm, janganlah mendeskripsikan dia yang salah gitu. betul. Jadi kita lihat dulu, oh memang ya itu mungkin satu musibah, tapi jangan sampai yang karena dia sudah down secara mental, Mhm, ayolah sama-sama beri dukungan gitu betul ya, beri betul dukungan karena betul. kita sama-sama sebagai seorang wanita kayak Nah, gitu. betul. Mhm. Jadi itu jangan takut untuk mulai menceritakan hal-hal yang menurut teman-teman, "Kayaknya aku nggak bisa diginiin, kayaknya ini ada Mmm, yang aneh mungkin iya, atau ada yang ganjil dari, mhm, siklus pertemanan kalian atau mungkin dari mhm, hubungan kalian dengan personal ya, entah dengan mhm, pasangan atau dengan siapa." Nggak apa-apa ya, kita iya, harus heeh, cerita harus ke cerita, harus benar. Nah, itu yang setidaknya kalau tidak
teman kalian yang diajak cerita tuh nggak bisa kasih saran, tapi kalian udah nggak ada beban gitu loh. Iya. Ada teman berbagi. Kalau prinsip saya gini ya teman-teman, kalau saya pusing, teman saya harus pusing gitu. Jadi makanya saya cerita ke teman saya. Nggak gitu juga. Saya nggak bisa punya masalah sendirian, jadi saya harus cerita ke teman saya gitu. Itu perlunya punya teman. Itu masalah di tanggal tua. Iya, masalah di tanggal tua. Pusing satu, pusing semua. Betul. Berjamaah jadinya. Oke, nah jadi gitu teman-teman, tadi Bu Eni sudah menyampaikan banyak hal terkait kekerasan itu jenisnya seperti apa. Iya. Zaman sekarang itu banyak bentuknya, bahkan sampai korbannya sendiri itu nggak sadar bahwa dia mengalami kekerasan maupun pelecehan itu dia nggak sadar. Makanya melalui podcast ini mungkin bisa mengedukasi teman-teman semuanya, khususnya wanita, bahwa oh sebenarnya ini tuh ternyata sudah masuk ke kekerasan toh. Iya. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mulai mungkin speak up, cerita ke teman-temannya, mencari perlindungan kemana. Intinya adalah mental health kalian nomor 1 guys. Dijaga kewarasannya, karena apalagi kalau seorang ibu, seorang istri yang mungkin beban mentalnya lebih besar ya Bu lebih ya. besar, iya. Lebih besar. Karena ya terus terang ya, maksudnya di rumah sudah yang suntuk gitu ya, apalagi kalau misalkan jadi wanita karir juga, itu kan selesaikan masalah itu sebelum masuk kantor, gitu kan. Jadi benar. masuk kantor sudah lepas semua, entah mau di jalan lepas. itu mau nangis, bombay sampai seperti apa, tapi waktu di sini ya sudah, waktu di kantor ya sudah lepas gitu. Jadi jangan campur adukan, nanti kalau ada masalah dibawa-bawa jadi pekerjaan juga berantakan dan sebagainya, itu kan akan mempengaruhi kinerja. Tapi jangan lupa juga kalau memang itu harus dikeluarkan, carilah tempat sharing itu yang tepat gitu, yang tepat menurut dia, maksudnya oh saya punya teman yang bisa untuk menampung keluh kesah saya, dia nggak pernah ember kemana-mana misalkan. Nah ini karena penting juga, begitu dia nanti kepercayaan hilang ketika sudah disebarkan kemana-mana, permasalahannya akan lebih down dan double down kan, karena sebenarnya dia punya masalah harusnya bisa selesai di temannya ini, tapi karena sudah tersebar kemana-mana jadi aib kan akhirnya. Tapi itu PR lagi, kalian berarti harus cari teman yang trusted gitu ya. Betul. Harus Dari hati-hati. pertemanan itu harus hati-hati juga. Benar. Kan zaman sekarang kan iya, katakan kita bisa percaya orang, karena kan tidak boleh yang 100% gitu ya. Dengan pasangan pun lah sekalipun tidak bisa yang 100%, karena apa? Ya itu untuk antisipasi dan menjaga diri itu tadi dari bahaya yang mungkin kita sendiri nggak sadari. Ya benar. Nah itu, kalau misalkan merasa nggak punya teman, boleh datang ke layanan kesehatan. Kayaknya sekarang konsultasi dengan psikolog dan psikiater itu di cover oleh BPJS ya Bu ya. Iya. Nah, itu teman-teman bisa tuh cerita dulu, sharing dulu, kayak gitu. Jadi intinya wanita jangan pernah merasa sendiri, jangan takut untuk ngomong kalau kalian merasa bahwa aku nggak bisa diginiin, aku harus lapor, pokoknya gitu ya, intinya gitu. Oke. Buat cowok-cowok juga jangan nakal kalian. Jangan mentang-mentang ceweknya nih kayaknya masih polos nih, masih karena mereka tahu nih, loh, gitu. Mereka tahu mana yang masih polos. Cowok tuh biasanya lebih pandai ya Bu ya, melihat kesempatan itu cowok biasanya lebih pandai. Tidak hanya dari fisik, tidak hanya dari secara fisik. komunikasi juga kan. Bener. Ketika ngomong gini-gini harusnya dia sudah nyantol, ini nggak nyantol-nyantol. Nah, ini lugu nih. Nah, benar. Bisa nih kayaknya nih, nah gitu. Jadi ini memang perlu kesadaran dalam diri ya Bu, yang ceweknya juga harus jaga diri dan yang cowoknya juga harus jaga diri juga, jangan aneh-aneh. Dan ingat sekarang ini nggak ada cewek nggak cantik. Nah benar, sekarang tuh semuanya cewek cantik ya, bisa dipermak gitu. Sampai cantik. Sampai tua juga cantik. Sampai tua kan cantik, wanita nggak ada yang nggak cantik, semua cantik. Oke, nggak mungkin ganteng. Terima kasih Bu Eni atas waktunya. Sama-sama. Semoga semakin banyak wanita-wanita sahabat PMI yang teredukasi. Amin. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Jadi perempuan, kalian itu berharga, karena berharga jagalah diri kalian masing-masing. Tempatkan diri kalian di tempat yang menghargai kalian semuanya. Begitu. Oke? Sampai jumpa di Japri PMI Solo selanjutnya. Dadah.